masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang mempunyai firman. Ungkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan menjadi satu kekuatan keteguhan iman kami kepada Yesus untuk dapat meraih segala janji Allah. Hamba tidak lebih dari alat tangannya. Hamba mohon urapan-Mu menyertai dan hikmat apapun dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kalau kemarin saya sudah berbicara tentang hidup berkecukupan dalam tuntunan Gembala Agung Kristus, hari ini saya akan melanjutkan ayat yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan membaca ayatnya yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ini kita bagi dua bagian, yaitu Gembala Agung Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, yang mengambil inisiatif untuk kita dibawa ke padang berumput hijau adalah Yesus. Jadi itu adalah maunya Tuhan, bukan maunya kita. Seringkali kita memaksakan kehendak kita, tapi Alkitab mengajar kita jalan Tuhan bukan jalannya manusia. Ya, bedanya sejauh bumi dan langit. Sebab seringkali jalan yang disangka orang benar, tetapi pada akhirnya adalah kehancuran. Nah, di sini Yesus yang mengambil inisiatif untuk membawa domba-domba gembalaannya ke padang yang berumput hijau. Untuk apa di sana? Dibaringkannya di padang berumput hijau. Saudara, mengapa mereka harus dibaringkan di sana? Itu berarti mempunyai satu waktu di mana kawanan domba ini tidak berada di kandang, tetapi berada di padang. Saya ingin melihat beberapa peristiwa yang terjadi ketika berada di padang. Saya ingin melihat apa yang ditulis dalam Kejadian ketika Yakub berada di padang. Ya. Di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan firman Allah seperti ini. Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 berkata begini firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu berbaringlah ia di tempat itu. Saudara, ini bukan sebuah tenda atau bukan satu rumah, tetapi di satu tempat terbuka. Maka berbaringlah Yakub dengan mengambil batu. Di alam ayat ini kemudian dikatakan bahwa ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Wah, banyak sekali. Banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, kita melihat peristiwa di padang. Yakub tertidur di sana dan Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya bahwa ada tangga dari bumi sampai ke sorga dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Maka di sana ada perjanjian Allah dengan Yakub, yaitu bahwa Allah menyertai dia, Allah memberkatinya, dan ini sangat luar biasa. Kemudian tempat itu selanjutnya dikatakan, lalu ia menamakan tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, ya. Saudara, Yakub menamakan tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Kita seringkali ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang seringkali kita katakan ini terlalu sulit. Yakub dikejar oleh Esau kakaknya, ya. Dan dia lari, tetapi ia telah menerima berkat Abraham sebelum ia lari. Dan dia berada di padang. Seringkali kita berkata, kenapa saya berada di sini? Tetapi saudara, ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berinisiatif mengatur kehidupanmu, ia akan menuntun Anda. Dan kemanapun ia bawa, ingatlah bahwa tempat itu adalah tempat yang diberkati Tuhan. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang mau di dalam bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, Yakub seperti itu. Kemudian masih ada lagi yang ingin saya bacakan di dalam Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Daud mengalami suasana di padang. 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Saul. Kita lihat, ada saatnya juga kita berada di padang gurun dalam keadaan yang sangat berat, saudara. Tetapi kalau saya ingin melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud ketika ia berada di padang gurun, ya, dia beratapkan langit, berkasurkan rumput, tetapi ketika ia berada di padang gurun itu, padang gurun Zif atau padang gurun Yehuda, dalam Mazmur pasal 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Ya, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu.
seperti dengan lemak dan zumzum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ingat, Daud tidak tidur di padang, tidak tidur di tempat yang indah, ya, di satu rumah yang bagus, tapi dia ada di padang. Tetapi suasana yang berat itu tidak pernah membuat Daud untuk kehilangan pujian kepada Allah. Tetap ada syukur dia kepada Allah. Apabila aku mengingat padamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, kita lihat nih, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini luar biasa, bukan? Ya, saudara, ayat-ayat ini kemungkinan kita akan lagi baca setelah kita datang pada bagian lain di dalam Mazmur 23. Tetapi kita lihat di sini bahwa Daud tak pernah kekurangan sukacita, tak pernah ada sungutan di dalam hatinya, tetapi yang ada padanya adalah bersukacita di dalam Tuhan dan penuh dengan syukur walaupun di padang. Dalam kejaran Saul, Yakub juga demikian dalam kejaran daripada Esau. Saudara, kita saat ini sedang berada pada kondisi dunia yang dilanda pandemi, ya. Pandemi yang melanda dunia adalah dampak daripada COVID-19, corona. Tapi jangan sampai kita kehilangan syukur, sebab kelak kita akan dibawa Tuhan ke rumput hijau. Saudara, ke rumput hijau, ke satu padang yang berumput hijau. Walaupun kita melewati hal-hal yang berat dalam kehidupan ini, tetapi kelak kita akan datang pada satu tempat yang penuh dengan kesuburan, kemakmuran, pertumbuhan. Saya tadi mengatakan hijau berbicara tentang kehidupan yang bertumbuh. Nah, kita lihat di sini, saya ingin melihat satu ayat dalam Perjanjian Baru tentang rumput hijau. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-39. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Saudara, ini tidak kebetulan muncul ayat ini. Di rumput hijau tadi saya mengatakan di sana ada berkat, ada kelimpahan, ada kemakmuran, ada kehidupan yang bertumbuh. Pada kondisi ini, saudara, dalam suasana di mana Yesus diikuti oleh orang-orang yang 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Waktu itu mereka dalam keadaan lapar. Apa yang mereka akan makan? Yesus bertanya kepada murid-murid dan murid-murid berkata, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini, dan tidak akan ada roti sebanyak ini untuk mereka walaupun kita punya uang lebih dari 200 dinar. Sepertinya begitu nada daripada kalimat murid-murid ini. Tetapi di sini hanya ada seorang anak kecil, saudara, yang mempunyai ikan dan roti yang hanya untuk satu orang makan. Kondisi pada waktu itu sangat berat.
Sudah menjelang malam. Kita lihat ayatnya yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tapi jawab Yesus, jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Maka kata mereka kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, 5 roti, 2 ekor ikan. Yesus menyuruh mereka duduk di rumput hijau berkelompok-kelompok. Jadi kita lihat ketika inisiatif itu ada di tangan Tuhan, ketika pengaturan itu ada di pihaknya Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang ada di seputaran itu menuruti apa yang diperintahkan Yesus, di sanalah mujizat itu terjadi. Ya, mereka melakukan itu karena percaya apa yang dikatakan Tuhan. Percaya yang timbul dari apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, dan pendengaran itu adalah sabda Kristus. Iman inilah yang meraih mujizat itu. Karena ketaatan. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan karena iman Abraham taat. Iman dan ketaatan adalah 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Seperti 2 sisi satu mata uang. Nah, saudara, kita lihat di sini. Allah mau kita ada di rumput hijau. Walaupun seringkali melewati padang-padang gurun kehidupan yang berat. Seperti pengalaman Yakub, seperti pengalaman daripada Daud. Dan ini menjadi peristiwa yang terjadi ketika Yesus sedang mengajar banyak orang. Saudara, mari kita berada pada aturan yang dinyatakan, diberikan, yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu kebenaran firman. Maka kita akan melihat mujizat itu. Maka dikatakan selanjutnya ayatnya yang ke-39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Yesus yang mengatur. Seringkali kita mau ngatur sendiri. Mau-maunya kita tidak bisa diatur. Saudara, mungkin ini bisa saya hubungkan dengan bagaimana dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutuskan penebaran atau penebaran daripada virus COVID-19 ini. Anda akan berkata, itu kan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, apa hubungannya dengan firman Allah ini? Ada hubungannya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 3. Tiap-tiap orang haruslah takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jelas, saudara? Dan siapa yang melakukannya akan mendatang, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya.
Jadi kalau kita melanggar, ya, melawan ketetapan, itu melanggar aturan dan itu ada hukumannya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jelas. Nah saudara, jadi mungkin ini ada hubungannya. Ketaatan kita kepada firman Allah harus juga diturut dengan kepatuhan kita kepada peraturan-peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di era new normal ini. Ya, sudah dikatakan pakai masker, kita harus kerjakan itu. Sudah dikatakan jaga jarak, kita harus jaga jarak. Tidak usah bepergian kalau hal yang tidak penting. Ya, tidak usah hura-hura di tempat kerumunan. Dan setelah pulang cuci tangan. Bahkan saya kalau sempat keluar, dan selama ini ke Manado baru 2 kali selama 4 bulan, ke Kota Likupang baru 3 kali selama 4 bulan ini. Nah sudah, saya di rumah saja, tetapi saya masih bisa melakukan sesuatu. Setidaknya doa, baca firman Allah, menyampaikan kebenaran firman Allah seperti saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menaati firman Allah dan menuruti peraturan pemerintah di era new normal ini. Saudara, selanjutnya saya akan membaca Markus pasal 6. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan, itu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan. Maka ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat Allah, biarlah inisiatif pengaturan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Ketika domba-domba ini suka mendengar suara daripada Gembala Agung Yesus dan menuruti apa yang disuarakannya itu, yaitu dalam hal ini firman Allah, maka kita lihat mujizat pasti terjadi. Ya, kita harus meyakini ini, mujizat pasti terjadi dan mujizat masih tetap ada bagi saudara dan saya. Kita menjadi pribadi pengikut Kristus, ya, menyerahkan seluruh hidup di dalam Dia, dan kita akan lihat pertolongan, janji dan mujizat Allah. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Setelah kita mendengar firman Allah, kita diiringi dengan lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Ahamande. Dan hari ini beliau berulang tahun ke-87. Selamat hari ulang tahun Bapak Pendeta Ahamande. Doakan kuat, sehat, dan tetap dipakai Tuhan di dalam pengurapan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, kami datang padamu pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya ini menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Yesus. Tuhan, Engkau menolong kami semua, dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami rindu melihat mujizat demi mujizat terjadi. Pertolongan dan janji Allah menjadi milik kami. Itu sebabnya saat ini kami berdoa kepadamu. Mari Engkau tolong bangsa dan negara kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari Engkau berikanlah senantiasa kedamaian, ketentraman, sehingga kami tetap ada di dalam damai dan kasih Kristus, ada di dalam pertolongan dan anugerah-Mu, di dalam pertolongan-Mu yang tak pernah berubah itu, sehingga bangsa ini boleh melewati masa pandemi ini dengan tuntunan anugerah berkat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, terlebih para medis yang berada di barisan depan untuk Tuhan melaksanakan tugas-tugas mereka di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah mereka ketenangan, kedamaian, kekuatan, dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, pedesaan, semua ditolong Tuhan. Daerah kami Sulawesi Utara diberkati dan ditolong Tuhan. Gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya. Tiap-tiap bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan masyarakatnya ditolong Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak Pendeta Ahamande yang berulang tahun ke-87. Engkau tolong dan berikan kekuatan, kemenangan, kesehatan, dan damai sejahtera serta pengurapan Allah. Pimpinan-pimpinan gereja kami di tingkat pusat, di tingkat daerah, semua dalam penyertaan Tuhan. Ketua umum kami dan jajarannya, demikian juga majelis daerah kami, ketua dan jajaran, semua dalam tulang Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak percaya katakan amin.